Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah hatta tarakana fi mahajjatin bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, dan salawat beriring salam buat Allah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf karena sebenarnya jadwal saya adalah minggu kedua, tapi berhubung Ustaz Zulkarim ada halangan, jadi kita cek, dan kebetulan juga minggu depan saya tidak bisa, pas lah jadinya. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan mengkaji masih seputar masalah sholat. Yang akan kita kaji sekarang adalah tentang sholat berjamaah. Kata Syekh yang mengarang kitab ini, sholatul jamaati sunnatun muakkadah. Sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunat muakkad. Wa 'alal ma'mumi ayyanwil jamaah dunal imam. Makmum itu mesti berniat untuk berjamaah, sementara imam tidak mesti berniat untuk menjadi imam. Kita jelaskan satu persatu dari kalimat ini. Salat berjamaah menurut mazhab Syafi'i, ya, terutama sekali Syekh yang menjelaskan di sini, dia katakan bahwa hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad itu sunat yang dianjurkan sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat berjamaah walaupun dalam kondisi takut. Maksudnya apa? Dalam peperangan. Bisa dibayangkan dalam peperangan kita masih disuruh untuk sholat berjamaah. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Ini ayat surah An-Nisa ayat 101 yang menjelaskan tentang sholatul khauf, sholat dalam kondisi takut atau dalam kondisi perang. Kata Rasulullah, dan apabila kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, apabila engkau wahai Muhammad, wahai Rasul, berada di tengah-tengah mereka, fa'aqamta lahumus sholat, maka dirikanlah bersama mereka, berdirikanlah sholat bersama mereka. Maka hendaklah berdiri sekelompok di antara mereka bersamamu. Di sini ada nanti fikihnya tersendiri tentang sholatul khauf, sholat dalam kondisi takut. Tetapi menurut saya hal ini tidak penting lagi kita pelajari sekarang. Kenapa? Karena kondisi perang di zaman dulu tidak sama lagi dengan kondisi perang pada saat ini, ya. Kalau dulu istilah perang sekarang perang basoso, tahu perang basoso, berhadapan-hadapan gitu bawa pedang. Kalau sekarang mana ada orang perang seperti itu, ya? Pasti berjauh-jauhan, dan bisa kalaupun untuk sholat pasti bergantian, itu bisa, karena orangnya tidak akan mungkin perang berhadapan-hadapan, saling adu pedang gitu. Sekarang nggak butuh pakai pedang lagi, bom bahkan rudal gitu kan. Jadi sepertinya sholat khauf ini tidak dibutuhkan lagi sekarang. Kenapa? Kalau dia sudah sampai kepada puncak khaufnya, tidak akan bisa memelihara diri dari musuh, karena musuhnya bisa datang dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang. Ya. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, di dalam mazhab Syafi'i sendiri, ya,
ada juga perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah saja, tidak ada pakai muakkadnya. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, dan ini pendapat yang mu'tamad yang dipegang. Sementara ada juga yang mengatakan fardu ain, fardu kifayah. Fardu kifayah bisa kita pahami seperti kewajiban menunaikan penyelenggaraan jenazah. Kalau dalam satu daerah itu tidak ada orang yang sholat berjamaah, maka berdosa keseluruhan orang. Ya, berdosa seluruh orang itu. Contoh pokoknya di daerah kecamatan apa sini nih? Padang Barat, Padang Utara. Di Padang Utara tidak ada orang yang sholat berjamaah ke masjid, maka seluruh orang Padang Utara berdosa. Kalau saya lebih yakin yang ini, pendapat ini, ya. Kemudian dalilnya apa? Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Ini pendapat yang mengatakan sunnah saja ini. Sholat berjamaah lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendirian, dengan perbedaan 27 derajat. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, kalau tadi Imam Bukhari dan Muslim, kalau sekarang Imam Bukhari saja, mengatakan bahwa bi 25 darajah, bedanya 25 derajat. Bisa kita terima kedua-duanya, boleh jadi 25, boleh jadi 27. Kenapa? Semakin dia khusyuk dalam sholatnya, semakin serius, semakin tinggi nilai pahalanya. Itu ya. Cuma ikhwati fillah rahimakumullah, anggaplah sholat berjamaah ini hukumnya cuma sunnah biasa saja, tidak pakai muakkad segala, apalagi fardu kifayah. Kita anggap sunnah saja gitu. Tapi Rasulullah mengatakan seperti tadi, perbedaan pahalanya 27 derajat atau 25 derajat. Dalam masalah ini perlu kita memvisualisasikan makna apa 25 atau 27 derajat itu, ya, supaya kita jangan memandang sepele hal ini. Kita kasih contoh umpama gini. Setelah azan tadi asar, kemudian muazzinnya mengatakan seperti ini: siapa yang sholat ke masjid setelah azan berkumandang, nanti ikut sholat berjamaah di masjid, maka sepulang dari sholat nanti pengurus masjid membagikan uang 27 juta per orang di depan pintu masjid. Kira-kira ada tak orang yang tidak datang ke masjid? 27 juta nih maksudnya. Jangankan 27 juta, saya yakin 27.000 saja diumumkan, tidak ada seorang pun di antara mahasiswa UNP yang tidak datang ke masjid ini. Pasti berdesak-desakan, apalagi 27 juta. Ikhwati fillah rahimakumullah, karena pahala akhirat itu susah untuk kita visualisasikan sekarang, kita santai saja ketika kita tidak sholat berjamaah, ya. Padahal 27 juta itu, bahkan tidak usahlah 27 juta, 27 triliun tidak bisa dibanding-bandingkan dengan pahala akhirat. Kenapa? Satu subhanallah saja pahalanya tidak akan bisa ditandingi dengan seisi dunia ini. Kok begitu? Kita kasih contoh pendekatan pemahaman. Andaikan orang mengucapkan subhanallah, dikasih oleh Allah pahala satu saja, yaitu dikasih 1 gelas air telaga Kausar, ya, satu itu saja pahala balasannya nanti di akhirat. Itu sudah cukup. Kenapa? Kata Rasulullah, siapa yang sudah minum telaga Kausar itu dia tidak akan pernah sakit lagi untuk selama-lamanya, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah susah, tidak akan pernah sedih. Nah, terus dunia ini sebanyak apapun antum punya uang 27 triliun, tidak terbayangkan bagaimana banyak uangnya itu, ya. Suatu saat pasti habis. Kalau bukan antum yang habis, uang itu, kalau bukan uang itu yang habis, antum yang habis, ya kan? Maksudnya masuk kubur. Tapi kalau pahala akhirat tidak akan ada habis-habisnya. Nah,
Oleh karena itu, hal seperti ini perlu kita visualisasikan, hadirkan di dalam hati kita ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama sekali sholat ini. Selanjutnya ada juga yang mengatakan, yang mengatakan bahwa hukumnya itu fardu kifayah. Dalilnya adalah ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimus salatu illa stahwaza 'alaihimus syaitan fa 'alaikum bil jamaah fa innama yaqulu dhiqu minal ghanamil qasiyah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai serta Imam Ahmad. Apa katanya? Tidak ada tiga di antara tiga orang di suatu kampung atau di suatu pelosok, di suatu kota atau di suatu kampung, sementara mereka bertiga ini tidak mendirikan sholat secara berjamaah, melainkan setan sudah menguasai mereka bertiga. Jadi kalau kita ada bertiga saja, itu sudah wajib untuk mendirikan sholat berjamaah. Kalau tidak, kata Rasulullah, artinya orang yang bertiga ini sudah dikuasai oleh setan, dipermainkan oleh setan. Fa'alaikum bil jamaah, hendaklah kalian selalu berjamaah. Ingat, apalagi untuk laki-laki ini. Fa innama ya'kulu dhibu minal ghanamil qasiyah. Hanya saja serigala itu akan menangkap kambing yang menyendiri, kambing yang tersisih dari kelompoknya. Coba lihat kalau ada film Flora dan Fauna itu atau apa namanya, National Geographic. Hal yang pertama sekali yang dilakukan oleh serigala sebelum menerkam kambing atau kijang, bukan dia langsung tangkap begitu, juga harimau atau singa ketika mau memakan binatang buruannya, yang pertama sekali dia lakukan adalah memecah barisan. Begitu juga lah setan terhadap diri kita. Kalau kita sudah menjauh dari jamaah muslimin, pasti setan sudah menguasai diri kita. Ikhwati fillah, bisa kita bayangkan saja, antum kalau tidak sholat di masjid, tidak bergaul dengan orang-orang yang sama sholat ini, pasti pergaulan kita dengan orang yang selain itu. Dan sedikit demi sedikit, walaupun kita awalnya adalah orang baik, akan berubah, akan terbawa oleh kebiasaan mereka yang tidak baik. Oleh karena itu, inilah salah satu hikmah terbesar di antara hikmah sholat berjamaah, supaya kita terhindar dari perbuatan dosa yang dibisikkan oleh setan. Sebagaimana Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kita hafal semua itu. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang dia orang sholat, bahkan sholatnya berjamaah, tapi masih juga jahat. Gimana? Masih mencuri, masih berkata kasar, masih tidak menyenangkan. Gimana? Gimana itu? Kan sering kita temukan orang kayak gitu kan. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri orang mencuri ketika lagi sholat. Lagi sholat mencuri gitu. Ini yang salah bukan sholatnya, cara dia sholat yang salah berarti. Bukan sholat yang salah, tapi sholatnya belum benar. Boleh jadi rukun syaratnya belum sempurna, apalagi niatnya. Oleh karena itu, makanya kita pelajari tentang sholat, agar sholat kita itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Selanjutnya ada juga yang mengatakan hukum dari sholat berjamaah itu fardu ain. Fardu ain maksudnya apa? Kalau kita tidak sholat berjamaah di masjid, berdosa. Seperti kita melaksanakan sholat itu sendiri, wajib berjamaah katanya. Kenapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah berkata, hadisnya ini adalah Sahih Bukhari, Muslim. Hadis sahih, bukan hadis abal-abal.
Apa kata Rasulullah? Laqad hamamtu an amura bis sholati. Ikhwatifillah, sebelum saya lanjutkan, tapi dengar baik-baik ya, nanti jangan salah paham pula ya. Karena ada orang semakin terlalu bersemangat dia lakukan hadis ini, bahaya. Kata Ustaz tadi di masjid seperti itu gitu. Jangan, dengar baik-baik. Apa kata Rasulullah? Laqad hamamtu an amura bis sholati fatuqamu thumma amura rajulan fayusalli bin nasi summa antaliqa ma'a rijalin ma'ahum hizamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar. Aku punya keinginan, kata Rasulullah, aku perintahkan orang untuk memanggil sholat, mendirikan sholat gitu, azan dan iqamah, kemudian didirikan sholat. Saya suruh orang untuk jadi imam. Saya suruh orang lain untuk jadi imam. Kemudian saya pergi dengan seseorang yang di tangannya ada kayu bakar, seikat kayu bakar. Kemudian aku berkeliling gitu mencari rumah siapa yang tidak pergi sholat ke masjid. Kemudian aku bakar rumahnya dengan api. Dia membakar ke api ya, bukan dengan semangat dibakarnya, tapi betul-betul dengan api dibakar. Gimana ini ikhwan? Ya, ini Rasulullah cuma mempunyai keinginan, bukan dilakukan oleh Rasulullah. Jangan coba-coba nanti pulang-pulang keluar dari masjid dicari kayu bakar, dibawa bensin, kemudian pas maghrib ada orang yang tidak pergi ke masjid dibakar rumahnya. Bukan itu maksudnya. Rasulullah ini mengatakan saking pentingnya sholat berjamaah ke masjid sampai ada keinginan dariku untuk melakukan hal seperti itu. Ya. Coba nanti ya, beli bensin sana. Pertama, siramkan ke orang yang nak sholat ke masjid. Ustaz mengatakan tadi terbakar semua rumah orang. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya dia mengatakan apa? Seorang makmum wajib berniat untuk menjadi makmum, sementara imam tidak mempunyai kewajiban untuk berniat jadi imam. Oleh karena itu, umpamanya ini sering pertanyaan muncul, ada orang dia sholat sendirian, mungkin dia sholat terlambat begitu, seperti tadi itu, terlambat dia sholat asar, kemudian datang lagi orang di belakangnya ditepuk pundaknya. Sebenarnya tidak perlu tepuk pundak segala, tidak mesti dia tahu juga kita ikut sama dia. Yang penting tahu, kita sadar bahwa kita ikut sama dia gitu. Maka yang penting berniat jadi makmum adalah orang yang datang kemudian yang menepuk pundak tadi itu. Sementara imam tidak perlu pula ganti niat sekarang jadi imam, tidak perlu. Sekalipun pada waktu maghrib umpamanya kan dia sholat sir karena dia sendiri, tiba-tiba ditepuk orang pundaknya atau ada orang berdiri di sampingnya gitu kan, tiba-tiba gitu paham bahwa orang ini ikut dengan dia, langsung dia keraskan suaranya, Bismillahirrahmanirrahim gitu, seperti jadi betul-betul jadi imam. Tidak perlu pula di dalam hatinya saya berubah jadi imam, tidak perlu. Kenapa? Karena yang akan ikut adalah orang yang jadi makmum. Sementara imam dia kerjanya melakukan hal yang itu juga, tidak perlu dia berniat merubah niat segala macam. Ikhwati fillah, kalau sudah ada pertanyaan langsung saja catat ya, nanti tampilkan ke depan. Kemudian selanjutnya wa yajuzu ayyatamma bil hurri wal 'abdi wal baligh wal murahiq. Dan boleh kita berimam kepada orang merdeka kepada budak. Nah, ini tak jadi masalah sekarang lagi. Cuma sekedar untuk pelajaran saja. Kenapa? Tidak ada perbudakan sekarang. Ya, kecuali di Jambi masih ada budak kayaknya. Dengan di Palembang kan budak-budak. Tidak ada lagi budak. Ya, kalau ada perbudakan begitu, budak boleh menjadi imam bagi orang merdeka. Dan juga seorang anak yang sudah berakal walaupun dia belum baligh boleh menjadi imam bagi orang dewasa dengan syarat dia
tahu rukun dan syarat sholat dan mampu melaksanakannya, serta bacaannya lebih baik daripada orang yang jadi makmumnya. Dan ini banyak terjadi dari semenjak zaman Rasulullah sampai hari ini ada. Cuma yang lebih afdol adalah tetap adalah orang yang sudah dewasa. Ya, kalau ada orang dewasa, walaupun mungkin bacaannya, ya, hafalannya tidak sebanyak anak kecil itu, mendingan lebih baik orang dewasa dijadikan sebagai imam. Kecuali untuk imam sholat sunat, ya, contoh tarawih gitu. Oh, anak kecil ini dia bisa baca 1 juz 1 malam, dialah yang dikedepankan. Tetapi kalau pas sholat wajibnya, ya sholat isya, subuh, maghrib, itu sebaiknya adalah orang dewasa. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, dalam masalah ini, ya, tentang permasalahan imam ini banyak sekali syarat-syarat sebenarnya yang mesti terpenuhi, ya. Yang sekarang kita sering salah paham. Yang didahulukan yang penting adalah yang banyak hafalan Al-Qur'annya. Bukan demikian. Atau yang bacaannya paling baik. Memang hadisnya seperti itu. Kata Rasulullah, yang menjadi imam bagi kalianlah adalah aqra'ukum, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kita dapatkan kata-kata qari di dalam hadis atau dalam istilah-istilah ulama dulu, yang dimaksudkan itu adalah penghafal Al-Quran dan disertai dengan kemahiran. Itu yang dimaksud dengan qari. Beda dengan istilah yang kita maksudkan sekarang. Qari itu adalah orang yang suaranya merdu, nah, sampai parises di sininya keluar, ya. Padahal itu tidak ada apa-apa, tidak ada hubungannya dengan untuk jadi sholat, baca Quran segala macam, seperti itu. Memang Rasulullah menyuruhkan kita ketika baca Al-Quran itu menyanyikannya dengan yang bagus, tapi tidak memaksa-maksakan diri, ya, tidak memaksa-maksakan diri untuk baca itu sampai tegang-tegang begitu, ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan itu hukumnya haram, ya. Tidak boleh, santai saja, biasa-biasa, tapi suaranya dibaguskan begitu. Tidak perlu teriak-teriak. Jadi ikhwati fillah, yang menjadi imam yang paling utama adalah bukan orang yang sekedar hafal Al-Quran dan bersuara bagus serta baca Al-Qurannya bagus, enggak. Tapi yang terlebih dahulu adalah yang faqih, yang tahu tentang hukum syarat sholat atau hukum-hukum yang berkenaan dengan sholat. Kenapa? Saya pernah bertemu dengan imam yang dia itu bacaan Al-Qurannya bagus sekali, tapi kurang mengerti tentang cara sholat, ya? Dan juga ada banyak fikih tentang jadi imam itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Saya contohkan, ya, sekalipun ini tidak merusak sholat, tidak batal sholatnya gitu, tetapi ada sebagian ulama mengatakan jadi makruh. Itu tankis di dalam sholat itu tidak boleh. Tankis itu apa? Membalikkan bacaan Al-Quran, ya. Kita di rakaat pertama kita baca qul a'udzu birabbin nas, di rakaat kedua baca qul a'udzu birabbil falaq. Ini tankis namanya, tidak boleh begitu. Makanya paling kurang dia juga tahu urutan ayat Al-Quran begitu, tidak asal-asalan saja. Yang lebih parahnya itu adalah dalam satu surat, tankisnya terbaliknya itu. Di rakaat pertama dia baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, akhir surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua dia baca ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan terbalik. Nah, ini kata ulama, ada yang menjelaskan bahwa kalau dia tankis surat, terbalik suratnya seperti yang pertama, itu hukumnya makruh. Tapi kalau ayatnya yang terbalik, hukumnya haram. Ya, kalau haram berarti dia melakukan sesuatu yang terlarang sekali di dalam surat. Ya. Jadi berhati-hati, jangan sembarangan, ya, terbalik. Jadi berurutan. Ini diantara hukum yang harus diketahui oleh seorang imam.
Jadi tidak sembarang-sembarang saja. Maka kalau kita perhatikan, kita lihat lagi pendapat apa penjelasan ulama, siapa yang berhak atau yang dipantas untuk jadi imam. Yang pertama adalah orang yang faqih, mengerti hukum-hukum tentang sholat, bahkan bukan hukum sholat saja, tapi hukum Islam secara keseluruhan. Maka orang yang paling alim lah yang berhak menjadi imam. Kemudian baru setelah itu adalah orang yang bacaannya paling bagus, ya. Hafalan Al-Qur'annya paling banyak, dia hafal 30 juz, kemudian lancar lagi bacanya. Ini baru dia dimajukan. Kemudian setelah itu barulah urutannya tentang dia adil, orangnya adil. Adil di sini maksudnya berpegang teguh dengan hukum Islam. Ya. Jangan sampai nauzubillah dia jadi imam di masjid, tapi setelah itu kita temukan dia main domino di lampau. Nah, kan enggak pantas gitu. Apalagi dia sampai melakukan maksiat. Ya. Sudah dia jadi imam, ini karena anak muda jadi imam, bertemu pula kita di taman di pinggir laut, dia duduk berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Bahaya ini, ya. Seperti ini tidak pantas orang jadi imam, ya. Kemudian banyak lagi syarat-syarat berikutnya yang dijelaskan oleh ulama. Kalau kita khususkan sendiri jadi satu muhadharah pula. Kemudian ikhwati fillah, ya, boleh kita berimam kepada seorang anak yang sudah berakal sempurna walaupun dia belum baligh. Paham baligh kan? Sudah mimpi basah bagi laki-laki, ya. Perempuan boleh jadi imam. Kemudian selanjutnya apa? Wala ya'tammu rajulun bimra'atin. Tidak boleh seorang laki-laki bermakmum kepada perempuan. Imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, itu sudah jelas, ya. Kecuali ada dia menikah kemarin itu sama Aminah Wadud, dia jadi imam, baru jadi khatib pula di hari Jumat. Ada pula yang mau ikut. Ini sama senewennya semua, ya. Ada pula yang mau ikut untuk itu. Kemudian wala qari bi ummi. Jangan sampai orang yang ahli di dalam baca Al-Quran berimam kepada orang yang tidak bagus bacaan Al-Qurannya, ummi, tidak bisa baca Quran. Nah, ini ikhwati fillah rahimahullah perlu kehati-hatian, ya. Kalau seseorang itu kita sudah tahu bahwa bacaannya lebih baik daripada yang hadir seluruhnya, itu dia mesti bersabar untuk menunggu orang itu hadir. Kadang-kadang kan lampu mana ya? Pokoknya dia masih utuh gitu kan, udah maju saja, majulah sembarang orang. Nanti sudah bacaannya berlepotan, hukum sholat dia nggak ngerti gitu. Umpamanya, kenapa tadi kita katakan bahwa yang paling berhak untuk jadi imam itu adalah yang paling mengetahui tentang hukum-hukum sholat itu sendiri dan hukum Islam. Kalau di tengah perjalanan, di tengah-tengah sholatnya dia tidak tersalah umpamanya, gimana dia cara memperbaiki? Ya? Bagaimana dia cara memperbaiki? Walaupun dia bacaannya bagus sekali, ya, anggaplah bacaannya sebagus bacaan Rasulullah. Hafal Qurannya juga kayak gitu, tapi dia tidak ngerti tentang hukum-hukum, tidak banyak dia tahu tentang fikih sholat. Pokoknya terjadi sesuatu, umpamanya lagi dia sholat, kemudian keluar angin di belakang. Gimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Kalau untuk pokoknya jadi imam, kemudian kentut gitu, buang angin, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Wudu, terus makmum ditinggalkannya gitu. Makanya ketika jadi imam atau ketika sholat, seharusnya orang yang berdiri di belakang imam itu adalah orang yang semacam dia pula, ya, yang bisa pula jadi imam gitu. Jadi dia silakan maju gantikan saya gitu, bilang saja gitu, maju dia gitu, spontan. Jangan diteruskan, sudah jelaskan betul, lanjut saja dia. Assalamualaikum baru dia duduk lagi sholat dia sendiri. Kenapa harus duduk lagi? Tadi saya kentut. Atau dia tersolat lagi, dia tahan, dia biarkan itu. Dosa besar, dosa untuk dia dan dosa untuk orang, karena orang ikuti sholat dia yang tak sah.
Eh? Kemudian umpamanya saya pernah tanya gitu, kalau umpamanya ada imam dia kelupaan melakukan sebuah rukun, salah satu rukun, contoh ketika sujud dia gitu, karena sujudnya agak kelamaan lupa dia dulu duduk di antara dua sujud, berdiri lagi dia, baru sujudnya satu kali. Terus apa yang antum lakukan sebagai makmum? Subhanallah, dia kira sholatnya apa? Oh, baru dua kok dia bilang subhanallah, gimana maksudnya? Dia tak sadar kalau biasanya kan subhanallah ini berdiri gitu, ya. Kan kalau kita pokoknya sudah 4 rakaat kemudian berdiri lagi, subhanallah kata orang itu sadar bahwa kelebihan sholatnya gitu. Kalau seperti tadi dibilang subhanallah dia juga tak ngerti. Makanya yang menjadi imam mesti orang yang ngerti gitu. Oh, pasti ada sesuatu yang salah, ya kan? Kalau umpamanya terjadi seperti itu, imamnya juga tidak tahu apa yang harus lakukan. Subhanallah, dia lanjut saja gitu. Dia juga tidak ngerti apa yang terjadi sebenarnya ini. Pokoknya jangan-jangan dia berbalik belakang, ada apa? Balik dari belakang ditanyakan, ya? Ini perlu, makanya yang harus jadi imam itu adalah orang yang faqih. Kemudian ikhwatu fillah rahimakumullah, ada pokoknya kita jadi berimam kepada orang. Ternyata bacaannya salah, kemudian juga tajwidnya tidak benar. Kalau yang jadi imam itu kualitas kemampuan baca Qur'annya di bawah antum, maka antum menyisihkan diri dari dia. Kalau sudah sampai ke bawah ke standar tidak benar gitu. Tapi kalau masih bisa dibenarkan walaupun bacaannya tidak bagus, boleh kita ikut. Tapi kalau sudah sampai ke titik salah, maka kita harus nyempil. Kalau ada saf di belakang, kita mundur saja ke belakang, kemudian kita lanjutkan sendiri. Ya. Tapi walaupun dia salah, antum lebih bawah lagi daripada dia bacaannya, ikuti saja, nggak masalah. Ya. Tapi kalau kita lebih bagus dari dia, tidak boleh ikut sama dia. Ini maksudnya ya. Wala qari bi ummi, tidak boleh orang yang bisa baca Al-Quran dengan baik mengikut kepada orang yang ummi, tidak bisa baca Al-Quran dengan baik.